That doesn't mean we hold hands or take windy walks. Assalamualaikum Donatorius, bagaimana kabarnya? Masih was-was dengan keadaan? Kali ini saya akan mereview film kedua abang saya, yaitu Jason Statham yang berjudul Snatch, bergenre komedi kriminal di London yang dirilis 1 September tahun 2000. Penulis dan sutradara serta produsernya masih dengan orang yang sama di film pertama abang saya, yaitu Guy Ritchie dan Matteo Vaughn. Di film ini ada beberapa karakter yang dimainkan, namun saling berhubungan story-nya ya hampir samalah dengan film abang saya sebelumnya. Dan aktor-aktor lainnya juga sebagian masih dengan orang-orang yang sama, namun kali ini Bradley Pitt ikut berperan yang membuat film ini menurut saya semakin berwarna. Sebelum kita ke ceritanya, saya ingin mengingatkan ini hanyalah konten spoiler. Jika Anda belum pernah menonton versi movie-nya, silahkan tonton versi movie-nya terlebih dahulu atau setelahnya. Oke, news. Jadi tak perlu banyak skrip di awal, silahkan paket data dicek lagi kalau habis connect wifi. Serta perbaiki posisi, jangan lupa sedia air putih. Selamat menikmati dan putar untinya. Same plane when it crashed. Kisah berfokus kepada Turkish dan Tommy, berawal dengan latar belakangnya Turkish, menceritakan bagaimana dia berdarah Inggris bisa mendapatkan nama Turkish, bukan Harry Kane misalnya, atau nama lain yang paling tidak itu nama itu bisa sejalur dengan asalnya. Contoh, nama saya Cina dan tinggal di Indonesia, kan gitu, agak susah kan, begitu kan nama maksudnya. Jauh sebelum cairan Turkish tercipta dan orang tuanya belum saling mengenal satu sama lain, mereka pernah berada di satu pesawat yang kemudian pesawat itu mengalami kerusakan hingga membuat pesawat itu terjatuh. Dan orang tuanya termasuk orang-orang yang selamat dari kejadian itu. Dan dari kejadian itu pula tumbuhlah serebus-rebus cinta yang mengembang dan akhirnya lahirlah si Turkish. Dan nama pesawat itu sendiri adalah namanya sendiri. Agak susah juga, butuh pengorbanan, harus mengundang kecelakaan dulu baru bisa mendapatkan nama itu. Karakter Turkish sendiri adalah orang yang baik hati, tidak tegaan orangnya, bijak dan selalu berusaha menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan dia adalah seorang promotor tinju ilegal yang ditemani rekannya Tommy yang dianggap sudah seperti saudaranya sendiri. Di samping itu Tommy juga memiliki usaha laundry, maksud saya usaha mixing jackpot, dan ini adalah orangnya. Beralih yang kita lihat bersama, ini bukanlah orang yang sedang meminta sumbangan, melainkan ini adalah komplotan perampok yang diketuai Frankie sedang menyamar masuk ke dalam kantor penyimpanan berlian, yang dimana Frankie ini adalah orang suruhannya IP. IP sendiri tidak ikut serta di misi ini dikarenakan saat ini sulit untuk bepergian jauh sebab PPKM level 4 telah diberlakukan. Fat is the stone. Setelah mendapatkan berlian itu, Frankie pun memutuskan untuk pergi ke London, yang itu berarti kebaikan dan ketulusan hati serta kasih sayangnya Turkish terhadap orang-orang di sekitar akan segera terbayarkan. Yang Maha Kuasa tentunya. Ringkasnya, keberuntungan sudah dimulai. Dan sebelum berpisah pun salah satu temannya Frankie memberikan sebuah kartu nama dan sembari mengatakan, jika kamu membutuhkan sesuatu di sana Frankie, temuilah orang yang ada di kartu nama ini. Dia dapat melakukan apa saja untukmu, yaitu si Boris Blade. Si Boris Blade adalah mantan pasukan elit KGB yang terlatih dan telah pensiun. Ini berpindah profesi sebagai pengedar senjata ilegal dan juga berpeluang besar untuk menjadi seorang pencuri. Dan di sana terlihat Turkish sedang melatih petarungnya yang akan ikut pertandingan di minggu depan. Kemudian menyuruh Tommy besok pergi ke kampung Karapan untuk membeli karapan yang baru dari orang-orang Paiki. Paiki sendiri itu hanyalah istilah orang-orang bebas atau bahasa lainnya adalah orang-orang gila. Ya, bukan orang gila yang kayak di jalan itu ya maksudnya. Lalu di sini kita melihat ada orang tua, itu adalah si Bricktop, bosnya Turkish sekaligus adalah tokoh yang menjadi musuh utamanya. Bricktop adalah pemilik rumah judi dan terkenal sebagai orang yang sadis, korup, ambisi dan tak berhati. Semua musuh yang jadi korbannya akan dijadikan santapan ternak babinya. Dengan begitu dia selalu selamat dari jeratan hukum. Dan ternyata salah satu rekan perampok yang memberikan alamat kepada Frankie di adegan awal adalah pengkhianat. Dia pun menelpon Boris kakaknya untuk segera mencarinya lalu menjebaknya karena kelemahannya adalah judi. Haji Roma.
Karena khawatir, Aipi pun mencoba menelpon Frankie untuk menanyakan kapan kembali ke New York karena dia tak sabar ingin melihat hasil yang dibawanya. Frankie pun mengatakan ke Aipi setelah mendapatkan harga yang cocok baru akan kembali. Aipi pun menyuruhnya untuk ketemu saudaranya Doc dan memesannya untuk menjauhi kasino. Doc sendiri memiliki toko yang menjual segala jenis perhiasan dari emas padi hingga berlian dan menjadi salah satu pengusaha terpercaya pada tahun itu. Dengan modal kepercayaan kepada temannya sebelumnya, Frankie pun mendatangi Boris yang tak diketahui sebelumnya ia telah dikhianati oleh temannya itu. Hingga akhirnya Frankie pun jatuh di perangkap Boris dengan alibinya meminta Frankie membantunya memasangkan taruhannya di tempat tinju di beberapa hari ke depan. Sebab Boris tidak bisa ke sana karena dia sudah terlalu banyak hutan di tempat itu. Esok hari pun tiba, Tommy dan petarungnya pergi ke orang Paiki untuk membeli karapan di sana dan inilah Mr. Only. Tapi dia lebih suka dipanggil Mikey. Karakternya sendiri adalah orang baik dan sangat menyayangi ibunya, tapi sesekali bisa menjadi orang yang sangat berbahaya jika ada yang mengganggu keluarganya. Setelah deal-dealan, mereka pun ingin cepat-cepat pergi dari sana dan Tommy pun mencoba menegosiasi kembali karena barang itu tidak layak jual dan ingin mengambil uangnya kembali. Namun seperti yang kita ketahui bersama, di mana-mana barang yang sudah dibayar tak dapat dikembalikan atau diuangkan kecuali garansi servis jika punya. Satu-satunya solusi adalah menerima tantangan Mikey untuk bertarung. Jika petarungnya Tom menang, mereka akan mengembalikan uangnya. Tetapi jika tidak, Tom harus cepat-cepat pergi dan membawa karapan itu dari tempat mereka. Yang tak diketahui Tom, sebenarnya Mikey ini adalah sang juara petarung jalanan yang tak pernah terkalahkan. Dan lihatlah aksinya. Berfokus pada anjing yang di bawah, orang itu bukanlah pemiliknya, melainkan anjing itu adalah suruhan orang-orang Paiki untuk melakukan transaksi. Di sana terdapat setumpuk emas yang dibawa anjing itu untuk digadaikan. Dan ini adalah toko langganan mereka. Di samping berbisnis barang-barang ilegal, kepala toko dan komplotannya ini juga termasuk komplotan pencuri sewaan menengah ke bawah. Tak lama kemudian Boris pun datang menyewa mereka untuk merampok si Frankie yang akan datang ke rumah bandar taruhan. Dan saat mensurvei lapangan dengan tak sengaja, komplotan itu menabrak mobilnya target. Untungnya saat itu bukan Frankie-nya yang ketabrak. Coba kalau Frankie, skripnya lebih sedikit saya tulis, iya kan? Di scene ini memperlihatkan Turkish dan Tommy berdebat karena bingung dengan siapa mereka mengganti petarungnya. Karena saat ini petarung mereka dalam keadaan koma di rumah sakit. Dan tentu jika tidak mendapatkan pengganti dalam waktu dekat, mereka akan menjadi santapan babi peliharaannya sang bos. Karena semua takdir cerita ada di penulis skrip, akhirnya Tom pun berpikir untuk merekrut Mikey. Tak lama setelah itu mereka pun menemui Mikey untuk melakukan penawaran dengannya. Syukurlah Mikey pun setuju dengan syarat mereka berdua harus membelikan karapan yang baru untuk ibunya. Sungguh sangat menyentuh. Gajian belum, sudah merencanakan buat ngebahagiain pasangan. Beli ini itu, habis uang ditinggal pergi. Sakitnya double. Sebelum pertandingan, Bricktop menyuruh Turki saat pertandingan nanti si Mikey harus jatuh di ronde keempat. Yang itu berarti Bricktop akan melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lalu yang dikhawatirkan IP pun terjadi, di mana Doc menyampaikan bahwa si Frankie akan memasang taruhannya di tempat tinju ilegal pada malam ini. Dan tak menunggu waktu yang lama, IP pun segera menyusulnya ke London karena sebelumnya IP sudah mendapatkan kartu vaksin. Malam pun tiba, si IP dan Doc juga datang di tempat itu, namun si Mikey tak ditemukan. Dan dari scene luar rumah terlihat komplotan pencuri ini sedang bersiap menunggu kedatangannya Frankie. Dan Dan ternyata Frankie seharian pingsan di dalam mobil dan penyebabnya ada di scene sebelumnya. Pertandingan pun dimulai, hanya dengan satu pukulan saja lawan itu tumbang ala Saitama.
Namun yang tak disadari Mikey adalah dia telah memicu petaka dalam hidupnya. Dan setelah berhasil menyandra Frankie, komplotan pencuri itu dihampiri Boris. Namun tak diketahui Boris bahwa mereka sudah mengetahui isi tas yang dibawa Frankie itu. Mereka pun mencoba melakukan negosiasi dengan si Boris untuk penambahan hasil mereka. Tetapi karena kurangnya pengalaman membunuh, akhirnya mereka hanya bisa pasrah. Saat Turkis kembali ke kantornya, tiba-tiba anak buah dan bosnya pun sudah ada di sana. Namun kali ini Turkis mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu dengan memberikan semua uang tabungannya itu kepada bosnya. Kemudian bosnya meminta untuk membujuk Mikey bertanding lagi, tapi kali ini dia benar-benar ingin Mikey kalah di ronde keempat. Setelah itu Bricktop pun menyuruh anak buahnya untuk mencari orang-orang yang telah mencoba merampok rumahnya semalam. Tak lama kemudian Turkis dan Tommy pun akhirnya bertemu Mikey. Mikey pun menyetujui permintaan mereka dengan syarat yang sama di awal. Tapi kali ini karapan yang diinginkan agak mahal dari sebelumnya. Karena kelamaan Turkis dan Tommy berunding tentang permintaannya itu, Mikey membantunya dengan taruhan antara anjing dan kelinci. Jika pilihannya menang, maka Mikey akan bertarung tanpa bayaran. Tapi jika tidak, Turkis harus menepati janjinya. Dan akhirnya Turkis pun kalah dalam taruhan anjing dan kelinci itu. Di saat bersamaan salah satu komplotan pencuri ditangkap untuk diinterogasi oleh Bricktop. Di jalan pulang Turkis sedang mempertanyakan pistol yang dibeli Tommy pada Boris, apakah itu berfungsi atau tidak. Ternyata pistol itu tidak berfungsi. Dengan kesal Tommy pun mengajak Turkis ke rumahnya Boris untuk meminta dia menukarnya dengan yang baru. Saat teman si perampok pun bingung bagaimana cara membuang mayat agar tidak ketahuan oleh penduduk sekitar, tiba-tiba Bricktop pun datang dengan senang hati memberikan solusi kepada mereka, karena dia adalah ahli menghilangkan segala barang bukti dari pembunuhan. Best thing to do is then the... Setelah mendapatkan terapi shock dengan pisau babi, mereka pun berjanji untuk memperbaiki kesalahannya dengan memberikan berlian itu kepada Bricktop. Di sisi lain, Ivy meminta Doc untuk mencarikan agen profesional yang bisa melacak keberadaan Frankie. Dengan spontan kedua anaknya menyebut nama Tony. Tony sendiri adalah aset bagi Doc yang terlahir dari mulut yang berbeda. Ringkasnya itu adalah anaknya yang bisa diandalkan karena mempunyai kelebihan kebal peluru. Lantas saudari-saudarinya meneleponnya untuk silaturahmi. Dan segera Tony pun berkunjung, dan tak menunggu waktu lama Tony pun segera mencari petunjuk ke beberapa temannya. Dan akhirnya Tony pun dapat menemukan kawanan perampok itu. Lagi-lagi terapi shock yang didapatkan oleh perampok itu, namun kali ini dengan sebuah senjata, yang dimana senjata ini yang bahkan kekebalan Tony pun tak akan mampu menahan pelurunya. Tak ingin mati karena tunggakan masih banyak, akhirnya perampok mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah Boris si Blade, dan berlian itu ada pada dirinya. Setelah sampai, Turkis meminta uang tabungannya yang tempo hari diambil Bricktop untuk membeli karapan ibunya Mikey. Dengan begitu Mikey akan bertarung dan akan mendengarkannya. Namun karena Bricktop bukanlah anak buah yang sesuka hati disuruh, dia pun meminta algojonya memberikan pelajaran kepada mereka bertiga. Dan ini adalah awal yang serius di mana kehancuran telah dimulai. Dari awal film inilah momen yang saya tunggu-tunggu, di mana inilah waktu Jason berapi-api. Namun sungguh menusuk hati saya sampai ke dasar dinding terakhir, di mana Jason yang biasanya dengan gigihannya bisa langsung menghajar musuh-musuh sampai ke akar-akarnya, di sini belum memiliki kekuatan supernya itu. Follow me and I'll to burn me. Esok hari telah tiba. Turkis dan Tommy pun menemui Mikey dan melihat pemandangan yang sungguh amat mengiris hati. Ternyata ibunya Mikey ikut terbakar saat bobo bersama karapan semalam itu, dan Turkis meminta maaf dan mengucapkan belasungkawa atas apa yang telah dialaminya. Lalu Mikey pun mengatakan bahwa dia akan ikut bertanding lagi agar tidak banyak korban yang jatuh atas persoalan ini. Saat keluarga ini mengobrol di ruang kantornya Doc, tiba-tiba datang seorang yang tak dikenal oleh putrinya dan ingin menjual berlian 86 karat di tokonya. Setelah dicek melalui monitor, ternyata itu adalah target mereka, si Boris Blade. Dan setelah memeriksa semua saku celana luar sampai dalam, ternyata berlian itu belum di bawahnya. Karena menghindari kecurigaan tetangga, mereka memutuskan untuk mencarinya di rumah Boris, dan akhirnya mereka menemukannya.
Di sisi lain terlihat komplotan perampok juga ada di sana mencari peluang untuk mendapatkan berlian itu. Setelah itu mereka pun mengikuti mobil yang dikendarai Tony. Dan terlihat di saat bersamaan Turkis dan Tom menuju rumahnya Boris untuk meretur senjata yang dibeli Tom di awal adegan. Khususnya ini agak rumit menurut saya, bahkan saya memutarnya sampai 6 kali sambil makan mie kuah panas pakai telur buatan istri saya. Kenapa? Agar saya lebih bertenaga untuk memahami kronologi kecelakaan mobilnya Tony hingga penabrakan si Boris, karena scene ini diputar secara acak di momen yang sama dan tersangka-tersangkanya adalah mereka-mereka juga. Jadi saat dalam perjalanan di jalan yang sama, tiga karakter yaitu Ivy, pencuri, dan Turkis memiliki perdebatan masing-masing dengan teman-temannya yang mempengaruhi kefokusan mereka saat menyetir mobil. Perdebatan Ivy menyuruh Tony untuk mengubur Boris, lalu anak buahnya ingin lebih dulu memisahkan bagian-bagian tubuhnya sebelum Boris dikubur sambil mengeluarkan samurai di dalam mobil. Sedangkan pencuri berdebat masalah senjata yang di bawahnya itu hanya replika yang tidak bisa mengeluarkan pelurunya. Dan Turkis di posisi yang berlawanan, mereka berdebat masalah susu kotak yang diminum Turkis. Pada akhirnya susu kotak yang diminumnya dibuang oleh Tommy tanpa memperhatikan ada mobil di depannya yang sedang lewat, dan hasilnya Is that Boris? What about Rosebud? But which bit? What have you done? Whoa. You are. I'm sorry for causing it with you, Vince. Well, I can't. Mereka berdua pun sampai di rumahnya Boris dan mendapati rumah itu dalam keadaan terbuka. Tiba-tiba ternyata si Boris bukannya mati, malahan terselamatkan dari ikatan dan penutup kepalanya. Ingin mencoba menggertak Tony lagi-lagi karena kurangnya pengalaman, ketiga perampok ini hanya bisa mundur perlahan-lahan dari hadapan Tony, dikarenakan Tony mengetahui bahwa senjata yang mereka gunakan hanyalah replika dan yang aslinya ada di genggamannya Tony. Tetapi keberuntungan itu berpihak sementara waktu kepada mereka bertiga. Saat ingin melarikan diri, tak sengaja mereka berpapasan dengan IP. Tak lama setelah itu muncullah Boris dan setelah mendapatkan berlian, kedua perampok ini memutuskan untuk menyerahkannya kepada Bricktop. Namun kali ini anjing orang paikinya tidak diajak ikut. Tiba-tiba Tony dengan senjatanya mengetuk kaca mobil mereka untuk menjemput berliannya kembali. Namun kedua perampok ini mencoba mengakali Tom dengan mengatakan berlian itu ada di kantornya. Di saat bersamaan Mikey menggunakan Mira Santika dengan kawan-kawannya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sampai akhirnya dia tak mampu untuk bangkit lagi. Kayak potongan bait lagu ya. Saat sampai di kantornya mereka mengkambing hitamkan anjing. Lah itu kan anjing, kambing kan lain. Jadi yang tepatnya gimana tuh? Menganjing hitamkan anjing itu ya terserah yang mana lah. Dan IP pun percaya lalu menyuruh Tony untuk membunuh anjing itu. Karena si perampok tak tegaan orangnya, akhirnya dia pun memberikan berlian itu kepada si IP. Tak menunggu waktu lama, tiba-tiba hingga keesokan harinya tak ingin ketahuan Doc bahwa anaknya Tony mati di tangannya karena salah tembak semalam. IP pun segera kabur dari London, lari dari kenyataan. Aduh. Lalu Turkis dan Tom pun mengunjungi Mikey untuk memastikan kesiapannya karena sebentar malam adalah pertandingannya. Dan terlihat dua orang yang lagi sibuk mengamankan mayatnya si Tony. Lalu malam pun tiba. Sebelum Bricktop turun dari mobilnya, dia memerintahkan anak buahnya untuk menembak mati siapapun orang Paiki yang keluar dari tempat pertarungan itu sebelum dirinya. Lalu mampir sebentar untuk memastikan apakah perintahnya benar-benar dipahami Mikey. Dan mari kita saksikan bersama-sama apa yang akan terjadi. We are fucked.
Saat Turkish Tom dan Mikey hendak lari keluar dari tempat itu, dilihat oleh Bricktop. Lekas Bricktop pun meminta senjata pada anak buahnya yang ada di dalam mobil dan tiba-tiba ternyata Mikey datang dengan misinya sendiri, yaitu untuk membalaskan dendamnya kepada Bricktop dan anak buahnya kecuali Turkish dan Tommy. Jadi selama pertandingan berlangsung, di saat itu juga kawan-kawannya membumi hanguskan anak buahnya Bricktop. Dan malam Mirasantika itu adalah malam terakhir mereka di kota ini, karena mereka akan pergi setelah misinya terbalaskan. Sebab jika tidak, polisi pasti akan datang dan memenjarakan mereka semua. Untuk memastikan hal itu, Turkish dan Tommy ke rumahnya Mikey dan terlihat tersisalah hanya puing-puing kenangan. Tak lama kemudian tiba-tiba datang gerombolan polisi dan menanyakan keterkaitannya mereka dengan orang-orang Mikey. Dan di saat bersamaan juga anjing dengan berlian 86 karat di perutnya terlihat, dan itu dijadikan mereka sebagai alasan bahwa mereka datang ke sini untuk bermain dengan anjingnya itu. Dan Tomat, ending yang menggilakan. Salut sama Gary G, kualitas menciptakan story keberuntungan level tinggi kalau menurut saya. Karena sudah 2 kali tim redaksi kami mereview storynya dan selalu saja pemeran utamanya actionnya tidak terlalu banyak, tapi endingnya selalu mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan. Namun poin penting di film ini adalah pesan moralnya, jangan pernah merasa hebat kuat karena harta dan jabatan, apalagi karena keluarga. Ingat masih ada yang lebih hebat, yang kaya dan kuat di luar sana. Namun apa untungnya semua itu jika tidak ada ketenangan, karena jalannya tetap kematian. Saya bersama tim redaksi SIQ yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Selamat beraktivitas kembali.